Megawati Hangestri kembali menorehkan sejarah. Megawati Hangestri resmi dilantik sebagai Duta Utama AFC Women Champions League 2026 di Korea Selatan. Penunjukan ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol kebangkitan voli Indonesia di kancah internasional. Megawati Hangestri yang dikenal dengan julukan Megatron dinilai berhasil mengubah persepsi dunia terhadap kekuatan voli Indonesia. Jika sebelumnya Indonesia kerap dianggap hanya sebagai tim pelengkap di Asia, kini nama merah putih mulai diperhitungkan berkat kiprah sang bintang di Liga Voli Korea Selatan. Penunjukan Megawati Hangestri sebagai Duta AFC 2026 menjadi pengakuan resmi dari Konfederasi Voli Asia atas dampak besar yang ia berikan. Tak hanya sebagai atlet berprestasi, Megawati kini menjadi wajah kompetisi klub paling elit di Asia. Selama bertahun-tahun, dominasi voli Asia identik dengan Tiongkok, Jepang, dan Thailand. Indonesia jarang masuk dalam percakapan elit tersebut. Namun kehadiran Megawati di Liga Korea Selatan mengguncang peta kekuatan itu. Megawati membawa kombinasi kekuatan dan akurasi yang jarang dimiliki pemain Asia Tenggara. Jika sebagian besar pemain mengandalkan kecepatan, Megawati tampil dengan power smash mematikan yang membuat klub-klub besar mulai melirik potensi Indonesia sebagai sumber talenta baru. Tak hanya soal teknik, Megawati juga menjadi pionir inklusivitas. Sebagai atlet berhijab yang sukses di Liga Voli papan atas, ia membuktikan identitas budaya dan agama bukanlah penghalang untuk bersaing di level tertinggi. Dunia melihatnya bukan hanya sebagai atlet hebat, tetapi simbol Indonesia yang modern dan beragam. Penunjukan Megawati sebagai Duta AFC Women Champions League 2026 memiliki makna strategis yang luas. Ia kini menjadi representasi resmi kompetisi tersebut di berbagai negara Asia. Setiap materi promosi AFC yang terpampang di Korea, Jepang, hingga Tiongkok menampilkan sosok Megawati bersama bendera Indonesia. Dampaknya tidak hanya sebatas kebanggaan nasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi. Sponsor global mulai melirik pasar Indonesia yang memiliki basis penggemar voli sangat besar. Klub-klub dalam negeri pun berpeluang memperoleh pendanaan lebih kuat dan manajemen yang semakin profesional. Status ini juga menjadi jembatan kolaborasi antara Proliga Indonesia dengan liga-liga elit Asia. Pertukaran pemain dan peningkatan kualitas kepelatihan menjadi lebih terbuka. Musim Proliga 2026 menjadi babak penuh ironi bagi Bandung BJB tanda mata. Untuk ketiga kalinya secara beruntun, 2024, 2025, dan 2026, tim Kembangan Jawa Barat itu gagal menembus babak final four. Kepastian tersingkirnya BJB musim ini terjadi usai kalah 1-3. Dari Jakarta, Popsi Popolwan di Padepokan Poli Jenderal Polisi Kunarto.
Hasil tersebut membuat BJB tertahan di peringkat 6 dengan 12 poin. Dengan hanya satu laga tersisa di fase reguler, poin maksimal yang bisa diraih hanyalah 14. Tak cukup untuk mengejar pesaing di atasnya seperti Jakarta Electric VLN dengan 18 poin, Popsi Popolwan 17 poin, dan Jakarta Lipin Mandiri 16 poin. Sementara itu, 2 tiket final POR telah diamankan lebih dulu oleh Jakarta Pertamina Enduro dan Gresik Ponska plus Pupuk Indonesia. Kegagalan tim musim beruntun ini terasa kontras jika menilik masa kejayaan BJB beberapa tahun lalu. Pada Proliga 2022, mereka tampil sebagai juara usai menumbangkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia 3-1 di partai final. Kesuksesan itu berlanjut pada 2023 ketika BJB kembali mengangkat trofi setelah mengalahkan Jakarta Pertamina Vastron lewat duel 5 set yang dramatis. Kunci keberhasilan tersebut tak lepas dari peran trio timnas Indonesia, Wilda Siti Nurfadila, Yulis Indahyani, dan Nandita Ayu Salsabila. Ketiganya menjadi tulang punggung tim, baik dari segi pengalaman, mental juara, maupun konsistensi performa. Namun pada 2024, trio tersebut kompak hengkang dan bergabung dengan Jakarta BIN. Hasilnya langsung terasa. Jakarta BIN sukses merebut gelar juara Proliga 2024. Sementara BJB mulai memasuki fase kemunduran. Absennya pemain-pemain kunci membuat BJB kesulitan menjaga stabilitas permainan. Regenerasi memang berjalan, tetapi belum mampu menghadirkan dampak instan seperti era Wilda dan kolega. Performa inkonsisten sepanjang musim 2026 menjadi bukti bahwa proses transisi belum sepenuhnya tuntas. Kini, BJB tanda mata dihadapkan pada pekerjaan rumah besar untuk membangun ulang kekuatan tim. Tanpa pembenahan serius, baik dari sisi komposisi pemain, strategi, maupun mental bertanding, era keemasan 2022-2023 akan semakin terasa sebagai kenangan jauh. Ironi pun tak terelakkan. Dari tim yang pernah mendominasi Proliga, BJB tanda mata kini harus menerima kenyataan pahit tersingkir 3 musim berturut-turut.